Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, mungkin perkenalan dulu. Saya Najwa Syifa Nabila Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Kebetulan saya di sini mendapatkan tugas mata kuliah di mana saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Desa pada pagi hari ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya ya Bapak. Baik, mungkin sebelum memasuki pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bapak, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin langsung saja ya Bapak ke pertanyaan yang pertama. Boleh dijelaskan mengenai profil Bapak terlebih dahulu gitu, dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikannya, serta latar belakang. Nama saya Luki Ugadi Jayamambang, lahir tanggal 10 Mei 1980, domisili di Kampung Ciklenghilir, SD di SD Muhammadiyah, terus SMP di SMP 1 Singaparna. SD itu dari tahun 86 sampai 92, SMP 92 sampai 95 di SMP dari 1 Singaparna, terus SMA di SMA Muhammadiyah kembali lagi sampai 98. Lanjut aja Bapak, kalau Bapak sudah menjabat berapa lama jadi kepala desa? Saya dari 21 Juni 2021 sampai sekarang, hampir 3 tahunan. 3 tahun ya Bapak. Baik, mungkin mau tanya Bapak, kalau alasan Bapak untuk menjadi kepala desa ini apa gitu? Tentunya nggak mau, karena ada paksaan, dorongan masyarakat. Saya lagi enak-enak kerja, tapi disuruh ini ya nggak boleh buat, jadi saya tahu. Jadi sudah 3 tahun. Iya. Oke, kalau menurut Bapak selama menjabat, apa sih hal yang membanggakan dari Desa Arjasari? Yang membanggakan karena saya mungkin ya jadi kepala desa, jadi bapak masyarakat, bisa bersilaturahmi ke tiap RT, terus sapa warga, kita keliling lihat kondisi masyarakat seperti apa. Itulah yang menjadi kebanggaan bisa. Jadi tahu tentang masyarakat gitu ya Iya. Pak. Ya. Kalau selama menjabat ada momen paling berkesan gitu? Momen paling berkesan yaitu ketika kita memberikan bantuan yang tepat sasaran. Hati lah nurani melihat warga yang kurang mampu, terus kita memberikan bantuan pas ke yang penerimanya yang pas. Itulah Sesuai. hati ya, kita aduh kadang-kadang pengen nangis. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat membantu meskipun bukan dari saya tapi Iya, dari menyambut. pemerintah yang menyalurkannya. Berarti kalau di sini kalau bantuan itu emang tepat sasaran semua. Insya Allah tepat sasaran. Dulu mungkin ada yang tepat, ada yang enggak. Kita evaluasi dengan pendamping BKH, PNT, kita turun ke lapangan. Terus seumpamanya tidak tepat sasaran, kita coret dan kita ajukan yang baru. Karena banyaklah yang kayak dapat, yang harusnya mendapatkan tidak dapat. Nah itu kita evaluasi lagi. Berarti ada evaluasi ya Pak kalau habis penerimaan gitu. Kalau pas menjabat atau pas mencalonkan itu ada program unggulan nggak Pak yang Bapak usungkan? Kalau di program unggulan kita kan lihat kultur mungkin. Kultur desa itu apa? Kita di pertanian dan perikanan. Makanya kita banyak pembuatan saluran air. Terus mungkin saya mau menjalankan BUMDes untuk pengadaan pupuk. Kenapa? Sekarang pupuk itu langka. Makanya kan desa itu harus memberikan solusi. BUMDes dijalankan lagi, kita menyediakan pupuk biar masyarakat, para petani mudah untuk menggunakan pupuk itu, bisa dibayar pas nanti panen atau kalau punya uang langsung cash seperti itu. Mungkin 2025 itu mungkin rencana saya. Sudah ngobrol sama para petani, alhamdulillah para RT dukungannya untuk pengadaan pupuk itu positif. Mendapat respon positif ya Pak, berarti dari masyarakat juga. Oke, mungkin lanjut. Kalau untuk tantangan atau kesulitan dalam menjabat itu apa aja sih Pak? Tantangannya ya banyak,
ketika kita pingin ini itu tapi anggaran tidak mencukupi seperti itu. Banyak sih kita pengennya ini, dana desa kan dari sana masuk ke desa, tapi kan tidak bisa, tidak ada kewenangan desa, itu kan ada aturannya. Dana anggaran ini harus ini. Jadi nggak bisa sesuai kemauan desa, udah ada aturannya dari sana. Kalau kita desa kan seharusnya desa yang tahu masalah yang ada di wilayahnya. Nah, kita untuk pendistribusian atau pelaksanaan kegiatan apapun kita tahu, tapi kalau ini dari atas seperti ini, ya, itulah kendalanya. Berarti masalahnya sebenarnya di dana gitu, Ya. sama dari atas. Kalau kan itu tadi tantangannya gitu, apakah ada penyemangat Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut? Penyemangat saya apa ya? Yang menjadi penyemangat saya itu ya mengabdi untuk masyarakat yang dulunya saya itu kan mungkin orang jalanan lah. Saya hidup di terminal, begini, menjaga peminum, begini. Ketika jadi kepala desa, semua itu kan berhenti. Alhamdulillah mungkin Allah sayang sama saya, jadi semua itu saya ambil. Yang negatif-negatif. Ini positif gitu ya Pak. Mungkin dilanjut ke masalah kesehatan ya Bapak. Kalau menurut Bapak di Desa Arjasari ini masalah kesehatan yang utamanya itu apa ya Pak? Masalah kesehatan sih kadang-kadang seperti kendala warga yang mungkin bikin BPJS atau BPJS-nya tidak aktif. Kita bikin SKTM sesuai anjuran itu. Terus kalau meski ada biaya kita ke Basnas, minta bantuan ke Dinsos kemana gitu, dan desa mungkin kalau ada kita kasih seperti itu. Kita nyari sumber-sumber untuk membantu masyarakat. Masalah utama itu lebih ke BPJS, ke pelayanan kesehatan kayak gitu. Iya, pelayanan ke kesehatan. Nah, kalau selama Bapak menjabat itu ada nggak kegiatan kesehatan yang sudah Bapak laksanakan gitu sama warga? Kegiatan kesehatan itu paling kita program pemerintah ya tentang stunting. Oh, satu. Stunting di sini ada 86, mungkin sekarang sudah berkurang. Kita memberikan PMT ke masyarakat langsung. Kita yang buatnya nggak catering, tapi para kader. Terus kita konsultasi sama ahli gizi, sama Bu Bidan untuk pemberian PMT itu menunya seperti apa. Kita konsultasi Dulu gitu ya Pak? karena kan kalau seenaknya kita bikin masakan ini kan Iya, nanti enggak. malah ada gitu. Kalau ini sama ahli gizi, ini arahannya tepat. Itu dikasihnya pas posyandu kayak gitu atau Setiap hari setiap hari? itu 45 hari berarti dikasih sama Bapak sama kader juga gitu? sama kader, terus ibu bidan begitu. Itu juga kerja sama puskesmas gitu nggak Pak? Atau emang Puskesmas ya kita mantau, Oh. mantaunya biar tepat sasaran, terus giginya gimana gitu standarnya, dipantau? jangan sampai salah lah Jangan gitu. salah tata gitu ya. Oke. Mungkin lanjut ya Pak. Kalau menurut Bapak hasil dari program yang tadi disebutkan itu sudah sesuai dengan target belum? Kalau dibilang sesuai, tapi kan itu kembali lagi ya, hasilnya kan ada yang benar-benar nambah, kadang-kadang ada yang gimana yang susahnya. Tergantung dari warganya juga nih Pak. Balik lagi ke kesadaran masyarakatnya sendiri gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ada harapan nggak Bapak mengenai masalah kesehatan di Arjasari ini tanpa BPJS? Ada harapannya nggak biar nggak banyak lagi gitu masalah tentang BPJS-an yang tadi? Ya mungkin dari pola hidup masyarakatnya juga, kita kan kembali ke masyarakat, dia pengen sehat, ya hidupnya sehat, jaga makanan, semuanya kebersihan atau apapun seperti itu. Lingkungan gitu. Lingkungan kan sekarang kita baru dapat program untuk ikan stunting itu seperti dapat sepiten. Ya. Sepiten itu kan
Jadi dari tempat itu masuk ke sana, Pembuangan. enggak menyerap ke sumur-sumur. Iya. Kalau di kampung kan Masih. buang air besar kan kemana Masih aja. satu itu. Kadang-kadang dekat sama sumber air, Iya. kayak sumur. Itu kan ada resapan. Kalau pakai seperti ini enggak. Iya gitu. Kebetulan kita dapat 50 dari pemerintah, alhamdulillah. Berarti bisa mengatasi masalah lingkungan juga ya Pak? Nah, kalau kayak gitu. kita prioritaskan ke samping. Mungkin yang terakhir ya Bapak, sebelum diakhiri, apa bila ada yang ingin disampaikan gitu ke masyarakat di desa Ya, masyarakat mungkin dari saya sebagai kepala desa, saya ingin masyarakat pada sehat, jaga, apalagi menjelang sekarang pilkada. Mohon masyarakat jaga ketertiban, jangan sampai ketika berbeda pendapat atau apa dan bermusuhan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita, itulah bapak kita. Jangan sampai nantinya di akhir jadi masalah, bermusuh-musuhan atau tetangga karena beda pilihan. Itu mungkin. Jadi gitu ya Pak. Mungkin udah Bapak, terima kasih banyak atas Sama. kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Sangat informatif jadi buat saya, jadi mengetahui juga tentang masalah kesehatan yang di Desa Arjasari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.